Alhamdulillah kembali di indahnya Ramadan. Untuk Anda yang sedang bersantap sahur, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan santap sahurnya sambil diiringi dengan nuansa keberkahan ilmu hari ini. Dan juga yang ada di studio juga mudah-mudahan juga menikmati acara ini dengan penuh hikmat ya, Alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan gitu, kenapa Islam ini adalah din yang paling pantas untuk menjadi pilihan hidup kita. Karena memang sudah ribuan tahun belum ada yang berubah sampai sekarang. Ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Fadal Ustaz, kira-kira apa yang menyebabkan Islam ini sangat pantas menjadi pilihan hidup manusia? Izin Kiai. Fadal. Yang menciptakan manusia Allah. Yang menjadikan alam semesta untuk sebagai tempatnya manusia Allah. Maka yang paling layak untuk memberikan aturan hidup, rule of the game, juga Allah. Jadi, tapi sekarang manusia merasa lebih pintar. Dalam masalah urusan berdoa, saya ikut engkau ya Allah. Dalam masalah urusan hati saya, kalau kena musibah, saya ikut aturanmu ya Allah. Tapi dalam masalah yang lain-lain, kayaknya saya lebih pintar dari Allah. Seakan-akan, walaupun tidak terucapkan, tapi dari tingkah perilakunya, seolah-olah dia mengatakan, ya agama ini hanya seremonial aja lah. Ketika saya ke rumah sakit, Mas Ari. Lalu kemudian sampai di sana mau masuk lift, di pintu itu saya lihat ada banner gede, besar, gambar 5 jari, di bawahnya, cuci aku dong. Di situ disarankan bagaimana kalau mau hidup sehat, cuci tangan 5 kali 1 hari. Ketika melihat itu langsung saya ambil gambar, untuk bahan update status. Masya Allah, tabarakallah, Nabi saya, Nabi kami, Nabi kita, 14 abad yang lalu sudah mengajarkan cuci tangan 1 hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau mau tambah duha, tahajud, witir, tengah malam, mau wudhu, cuci tangan. Mau wudhu, cuci tangan. Karena saking mau cepatnya langsung aja air hidup keran masuk ke anak di samping-samping. Kok nggak cuci tangan? Ternyata bahwa keringat mengeluarkan bakteri harus dicuci. Kita tahu bagaimana rumah makan yang mewah, yang besar, yang hebat. Mereka sebelum makan ternyata biar supaya fresh, cuci tangan dulu. Naik pesawat yang hebat, yang luar biasa, orang-orang pilihan. Begitu duduk diberikan sapu tangan yang basah dengan hangat untuk cuci tangan. Ini bukan dari pikiran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang berbicara ini bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baru masalah cuci tangan. Laula an asyqa 'ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Dalam setiap salat. Jadi kalau saya lihat iklan, ajak anak Anda untuk gosok gigi 2 kali sehari. Atau paling tidak setiap selesai makan. Atau mau tidur malam. Kita mau diajarkan. Cobalah lihat kalau kita sholat dengan para habaib, dengan para kiai. Itu siwak selalu ada. Luruskan shaf, luruskan shaf. Karena sholat dengan siwak afdal. Ada satu peristiwa yang paling rasa malu luar biasa, Mas Ari. Saya pergi ke dokter gigi. Setelah selesai periksa, bla bla bla. Dokter, apa pasta gigi yang paling bagus dan odol gigi yang paling bagus? Maksud saya, memang tulus saya mau nanya, ini kira-kira menurut ilmu medis. Apa kata dia? Yang paling bagus itu Pak, siwak mengikut cara Nabi SAW. Dalam hati saya, ini nampaknya Ustadz kena ajar hari ini. Padahal mestinya itu yang saya sampaikan. Tapi setelah itu saya semakin yakin tentang ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa dalam masalah cuci tangan, dalam masalah anak kita diajarkan papa, mama, ayah, ibu, umi, abi, tolong siapkan gayung besok. Katanya kita di sekolah mau diajarkan cuci tangan sebab besok hari cuci tangan internasional. Ketika saat itu ada seorang raja Persia, Romawi kalah. Karena yang paling hebat ketika itu Persia. Ghulibatir Rom, pasukan Romawi terkalahkan oleh pasukan Persia. Persia pemenangnya.
Lalu kemudian meninggal Raja Persia ini, gelarnya Shahin Shah, Kisra, raja di atas raja. Dia punya anak perempuan namanya Buran. Sampai berita itu ke Nabi SAW. Ya Rasul, itu Raja Persia yang hebat meninggal digantikan oleh anak perempuannya namanya Buran. Keluar statement hadis Nabi SAW. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung Persia kalau dipimpin oleh perempuan. Karena ketika itu Buran masih anak muda belia, tidak mengerti politik, tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal? Diputuskan perkara itu di Saqifah Bani Sa'idah. Wa amruhum syura bainahum. Pemimpin dalam Islam diputuskan berdasarkan syura, bukan garis keturunan. Eropa baru faham itu pada abad ke-15 Renaissance. Mereka baru mengenal apa yang disebut dengan demokrasi. Masya Allah, ini banyak sekali hikmah yang dapat dari Islam tentunya juga Ustaz ya. Mengenai dokter gigi pun saya juga dengar dari dokter gigi waktu itu Ustaz ngobrol juga, katanya untuk menghilangkan plak di zaman dulu orang tuh dengan kampak. Jadi kampak berdarah-darah. Jadi setelah perang dengan muslimin baru mereka melihat bagaimana muslimin bersiwak. Ditemukanlah juga mungkin awal-awal ada sikat gigi. Masya Allah, dalam perang pun memberikan hikmah. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin Kiai ada akan ditambahkan mengenai Islam ini sebagai pilihan yang bisa dibilang paling ideal untuk manusia. Bagaimana Kiai? Islam Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Sebab semua nabi dan rasul sudah Islam. Tadi Ustaz Somad juga bilang. Jadi salah kalau nabi beraliansi dengan agama ini, keyakinan ini. Di Al-Quran Allah sebutkan dan mulai Nabi Adam sampai kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ditegaskan lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, wa anna minal muslimin, aku adalah orang yang muslim. Ada satu literatur yang kita baca bahwa apa sih yang namanya Islam? Al-Khudu wal Inqiyad. Apa arti Al-Khudu? Ketundukan, kepatuhan dan keyakinan. Sejauh mana kita tunduk terhadap ajaran dulu. Kalau kita buka dengan cara gambaran ilmiah, pasti Islam adalah agama yang ilmiah. Lalat saja terbongkar, ternyata di balik lalat itu ada obat. Begitu sekarang orang ribut dengan cuci tangan, Islam 15 abad yang silam bukan lagi tangan, sampai lubang hidung kita bersihin. Luar biasa kan? Jadi Allah sentuh. Inilah yang dibilang ad-dinu huwal akal, agama yang harus diterima oleh logika. Islam membawa manusia kepada akal dan manusia untuk berpikir. Lihat dalam Al-Quran. Allah sebutkan berkali-kali. Afala ta'qilun. Afala tatabaddarun. Afala tatafakkarun. Allah ajak manusia untuk berpikir. Ajak manusia untuk menggunakan akal. Ajak manusia untuk beranalisa. Jadi Islam itu betul-betul agama yang open. Yang terbuka. Kalau Anda masih kurang yakin, silakan cari. Sampai urusan permasalahan keyakinan manusia. Sebab ini keyakinan ada merupakan landasan kehidupan. Jadi di sini ada al-khudu wal inqiyad, keyakinan. Sampai Allah bilang, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Amin. Apalagi Ramadan kita ini sedang mengasah keimanan. Ramadan sedang melatih keyakinan. Mudah-mudahan Ramadan kita ini betul-betul menjadi Ramadan yang barokah. Ramadan yang membawa rahmah. Dan Ramadan yang ujungnya adalah menghapuskan salah dan dosa kita. InsyaAllah kita lanjutkan nanti Mas. Masya Allah, luar biasa ya. Makin komplit, makin padat, makin luar biasa tentunya juga ya. Ini barusan Ustadz juga menjelaskan kepada kita ya. Kalau kita beli sesuatu dari yang produksi, pasti keluar buku manualnya. Seolah-olah dijelaskan bahwa kita juga diberikan buku manual oleh yang produksi kita. Ini Masya Allah luar biasa. Pasti banyak langsung yang ingin ikut bertanya. Yang di sini juga bisa ikut bertanya nanti para ibu-ibu semua. Kita berikan sesi berikutnya tentunya. Jadi kemana-mana kita akan kembali masih di indahnya Ramadan.